Habib Rizik disarankan sowan ke istana. Jokowi diprediksi senang menerima. Jika kasus Habib Rizik kembali diusut, pengamat, pemerintah yang rugi. Suara.com. Habib Rizik disarankan sowan ke istana. Jokowi diprediksi senang menerima. Pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab disarankan untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Habib Rizik selama ini menjadi simbol kekuatan penyeimbang pemerintah. Menurut prediksi analis politik Rustam Ibrahim, Jokowi akan bersedia untuk menerima kunjungan Habib Rizik yang sudah 3,5 tahun terakhir menetap di Arab Saudi. Pendapat saya, setelah cukup beristirahat di tanah air sekembalinya dari Arab Saudi, tentu baik bagi negeri ini jika Rizik Syihab minta waktu bertemu Presiden Jokowi. Saya pikir Presiden akan senang menerimanya. Bagaimanapun juga, Presiden adalah kepala negara atau emir negara, kata Rustam melalui media sosial Rabu 11 November. Rustam menambahkan, oposisi atau lawan politik bukanlah musuh, tapi kompetitor. Persaingan politik merupakan keniscayaan demokrasi, tapi publik perlu jelas soal ini. Betapapun kerasnya persaingan kita, masih satu bangsa, satu negara, NKRI. Dalam hubungan ini akan baik jika HRS sowan kepada negara, kata Rustam. Untuk apa Habib Rizik ketemu Presiden? Menurut Rustam, pertemuan tersebut untuk menunjukkan kepada publik bahwa oposisi politik bukanlah musuh. Bahwa setelah lama mukim di negeri orang kemudian kembali ke tanah air sebagai warga negara, sowan kepada Presiden sebagai kepala negara atau emir negara, kata Rustam. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyambut hangat kepulangan Habib Rizik. Menurut Sahroni, rakyat sudah rindu sosok Habib Rizik. Selamat datang kembali Habib Rizik Syihab ke tanah air. Umat di Indonesia sudah rindu pada sosok Habib yang kerap membantu dan menjadi sosok pemersatu umat, kata Sahroni. Sahroni menjelaskan, Habib Rizik sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Karena itu menurut dia, apapun konsekuensi hukum yang beliau hadapi tidak boleh diwarnai unsur politis. Saya harapkan HRS dapat mempersatukan dan memimpin kembali pengikutnya yang berjuang di jalan kemanusiaan. Sesuai ciri khas FPI sejak dulu yang selalu terdepan dalam menghadapi bencana, ujarnya. Sejauh ini belum ada respon dari istana terhadap kemungkinan Rizik ingin bertemu Jokowi. Tetapi sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap kedatangan Habib Rizik dapat melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan, oleh sebab itu semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai, seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik, kata Mahfud. Jika kasus Habib Rizik kembali diusut, pengamat, pemerintah yang rugi. Kepergian Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ke Arab Saudi pada 2017 silam meninggalkan sederet kasus hukum. Kini setelah Rizik kembali pulang, kasus hukum tersebut menjadi tanda tanya publik, apakah kembali diusut atau dibiarkan begitu saja. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, ada kemungkinan polisi tidak mengusut kasus-kasus hukum terkait Rizik. Dia berpandangan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat polisi memilih tidak mengusut. Salah satunya ialah pertimbangan situasi keamanan, di mana pengusutan kasus hukum Rizik akan memantik gelombang unjuk rasa dari para pengikutnya. Polisi kemungkinan tak akan mengusut kasus hukum HRS. Dan kalau tak salah, kepolisian sudah menghentikan kasus-kasus hukum HRS. Karena jika polisi mengusut kasus hukumnya lagi, HRS akan makin banyak menuai simpati rakyat Indonesia karena dianggap dizalimi, kata Ujang kepada Suara.com Rabu 11 November. Selain itu, kata Ujang, pengusutan kasus hukum Rizik justru hanya akan merugikan pihak pemerintah karena akan menambah kegaduhan, di mana pemerintah juga akan tambah dibenci seiring dengan sorotan publik mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Akan menambah kebencian publik pada pemerintah karena dulu pun kasus HRS diada-adakan dan dicari-cari sehingga terusir ke luar negeri, dan akan menambah kegaduhan yang tak perlu, kata Ujang. Berbeda dengan Ujang sebelumnya, menurut pengamat hukum Universitas Indonesia atau UI, Kurdi Sitompul, kasus hukum Rizik bisa kembali diproses karena kepergian Rizik selama 3,5 tahun tidak bisa menjadi dalih pembatalan. Selama belum ada SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, kasusnya masih terus berjalan. Tak menghilangkan status hukum, kata
Kurdi, dikutip dari Antara. Apabila sudah di SP3 atau dihentikan, kasus-kasus tadi bisa kembali dibuka dengan syarat ada bukti-bukti baru. Kalau Rizik tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, bisa mengajukan pra-peradilan. Kurdi berharap pihak kepolisian bisa transparan jika kasus Rizik ditindaklanjuti lagi sehingga bisa menghilangkan persepsi buruk pada polisi. Memang perlu transparan, kan nanti juga ada pengacaranya kalau misalnya dia jadi tersangka. Jadi hak setiap orang didampingi. Kalau misalnya jadi saksi, tidak harus didampingi, ujarnya. Deretan kasus hukum Rizik Syihab. Diketahui, Habib Rizik akhirnya kembali pulang ke Indonesia hari ini, Selasa 10 November. Habib Rizik Syihab menginjakkan kakinya di Bandara Soekarno-Hatta pukul 08.38 WIB. Pesawat tipe Boeing 777-368ER yang ia tumpangi menempuh perjalanan selama 9 jam sejak berangkat kemarin pukul 19.30 WIB. Kepulangan penrolan EP ini disambut lautan massa yang mengakibatkan kerumunan hebat di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di tanah air, Habib Rizik menyimpan sejumlah kasus yang sampai saat ini belum diselesaikan. Dirangkum suara.com, setidaknya ada 8 kasus yang menjerat Habib Rizik. Beberapa kasus tersebut diantaranya telah dihentikan atau SP3. Pertama, kasus dugaan penghinaan terhadap budaya Sunda, yakni memplesetkan salam sampurasun. Ketika itu Rizik dilaporkan pada 24 November. Kedua, kasus penguasaan tanah ilegal di Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rizik dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 19 Januari 2016. Ketiga, kasus dugaan penghinaan terhadap agama Kristen terkait ceramahnya di Jakarta Timur. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 27 Desember 2016. Keempat, kasus dugaan penghinaan agama. Rizik dilaporkan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Kelima, kasus logo komunis yakni Palu Arit di mata uang pecahan Rp100.000. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Keenam, kasus ceramah Rizik soal logo komunis Palu Arit di mata uang pecahan Rp100.000. Kasus ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2017. Ketujuh, kasus penodaan Pancasila. Rizik dilaporkan Putri Soekarno yakni Sukmawati Soekarno Putri ke Polda Jawa Barat pada 27 Oktober 2016. Kasus tersebut selanjutnya dihentikan atau dinyatakan SP3 pada 30 Januari 2017. Kedelapan, kasus dugaan cat mengandung unsur pornografi dengan wanita bernama Firza Hussein. Rizik dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Mei 2017. Namun, perkara tersebut dihentikan atau dinyatakan SP3 pada tahun 2018. Demikian.